Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan senantiasa bahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV tanpa skip. Kali ini SLMT TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat sekalian dengan sebuah film yang berjudul Karma Yoda. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang ayah untuk menyelamatkan putrinya yang diculik oleh komplotan penjahat sindikat perdagangan manusia. Ia harus berjuang untuk mendapatkan anaknya kembali yang hampir dijual ke luar negeri. Seperti apa kisah selengkapnya? Berhasilkah ia menyelamatkan putri tersayangnya? Simak alur ceritanya berikut ini ya. Tapi sebelumnya ingat selalu untuk klik like, comment, share, dan juga subscribe. Kalau sudah, langsung saja kita masuk. Ini dia alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan pemandangan kota Mumbai, India. Kemudian terlihat seorang pria melangkah dengan pasti menuju suatu tempat dengan membawa tas berwarna hitam. Tak lama pria tersebut menaruh ponsel di tempat tersembunyi, yaitu di patung kepala kuda, dan menaruhnya tepat di bagian mulut patung. Kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke atas sebuah gedung tinggi. Ternyata di dalam tas hitam yang dibawa pria tersebut berisi sebuah pistol senapan. Pria tersebut lalu merakit pistol senapan yang ia bawa. Pria itu bernama Matt Madi, seorang polisi bertubuh kekar dan juga gagah. Dari atas gedung tinggi tersebut terlihat Matt Madi sedang menunggu seseorang yang menjadi incarannya. Siang berganti malam, Madi terus menunggu seseorang tersebut. Hingga akhirnya ia mendengar suara 4 orang yang sedang berjalan dan berbicara lewat telepon yang tersambung ke ponselnya yang ia pasang di mulut kepala patung yang berbentuk kepala kuda. Madi langsung berdiri dan membidik pas di kepala 2 orang yang sedang berjalan tersebut. Sontak 2 orang lainnya gelagapan mencari sumber tembakan yang mengarah kepada 2 temannya. Setelah menyelesaikan misinya, Matt Madi dengan santai turun melewati kerumunan massa yang sedang berkumpul melihat korban tembakan yang ia lakukan. Terlihat Matt Madi menabrak seorang polisi, hingga polisi tersebut berkata bajingan kepada Madi. Tetapi betapa terkejutnya polisi tersebut ketika mengetahui yang ia tabrak adalah Madi. Sontak polisi tersebut diam terbelalak dan membiarkan Madi pergi. Madi rupanya mendatangi kantor polisi. Terlihat di sana betapa Madi dihormati oleh polisi lainnya, karena Madi adalah komisaris polisi yang sangat terkenal. Kemudian saat sedang berjalan, Madi didatangi oleh salah seorang polisi dan menanyakan dari manakah Madi selama 2 hari ini menghilang dengan posisi telepon yang terhubung, tapi tak mendapatkan balasan darinya. Dan polisi tersebut bertanya apakah hubungannya Madi dengan 2 orang yang tertembak mati, yaitu Yusuf Patel dan anak buahnya. Kemudian Madi terlihat memasuki ruangan komisaris yang tengah mencari keberadaannya. Komisaris menanyakan dari manakah 24 jam ia menghilang dengan telepon yang terhubung tapi tidak ada respons. Madi menjawab bukan 24 jam lamanya, ia menghilang melainkan 37 jam. Kemudian komisaris juga bertanya kepada Madi, adakah hubungannya dengan kasus penembakan tersebut. Madi menceritakan semua aksi yang ia lakukan dalam penembakan tersebut kepada komisaris polisi lalu ia pergi. Scene berpindah memperlihatkan seorang kepala sekolah sedang berpidato di depan para siswa dan juga para dewan guru. Di antara pidatonya, ia menyebutkan kebanggaannya terhadap salah satu muridnya yang bernama Shalani Nair. Shalini cemas menunggu kedatangan para kakaknya pada saat acara itu tengah berlangsung. Kemudian tak lama Shalini dipanggil untuk naik ke atas panggung agar menerima penghormatan dari kolektor distrik Muhammad Rias. Terlihat di sana betapa bangganya Ibu Shalini melihat anak perempuannya mendapatkan penghargaan tersebut, begitupun juga dengan teman-teman dan dewan guru yang berada di tempat tersebut. Kakak dari Shalini saat itu sedang asik bermain alat musik dalam acara konser meriah di tepi pantai. Di samping panggung, para kakak Shalini dan juga vokalis bandnya terlihat sedang menghitung pendapatan dari konser tersebut. Tak lama kemudian, datanglah gerombolan pria yang terlihat sedang mabuk dan mengusik, mencoba menggoda vokalis wanita band kakak Shalini.
Akhirnya terjadilah baku hantam dan saling kejar-kejaran antara mereka. Untunglah datang para polisi ke arah mereka sehingga para pria asing yang berbuat ulah lari tunggang langgang karena takut kepada polisi. Para kakak Salini akhirnya pulang ke rumah bersama Pak Polisi yang menolong mereka di pantai tadi. Saat sampai di dalam rumah, Salini menunjukkan piala penghargaan yang ia dapatkan dari sekolahnya. Ketiga kakak laki-lakinya sangat senang akan hal tersebut. Hingga salah satu kakaknya yang bernama Manu menghadiahi Salini sebuah handphone. Hari pun berganti, Salini pergi ke sekolah. Ia bertemu dengan kawan-kawannya di sekolah. Ia juga menunjukkan handphone baru hadiah dari kakaknya. Terlihat dari kejauhan, teman pria Salini bernama Dani melihat Salini yang baru saja mendapat handphone baru. Dari menelpon temannya, tak lama ia menghampiri Salini untuk melihat handphone baru tersebut. Tak lama ia merebut handphone Salini dan terlihat mengetik sesuatu di handphone Salini. Setelahnya, Dani menelpon seorang bernama Kristi dan berkata bahwa ia bisa mencatat nomor seorang gadis yang sudah ia kirim kepadanya. Scene berpindah memperlihatkan seorang gadis sedang menunggu ibunya untuk menjemputnya dari sekolah. Tak lama kemudian datanglah seorang wanita asing yang menghampiri gadis tersebut lalu berkata bahwa ibu gadis tersebut mengalami kecelakaan. Terlihat dari kejauhan pria berambut panjang sedang mengawasi gerak-gerik gadis tersebut dan wanita asing yang mendatangi gadis itu. Karena dipaksa akhirnya gadis tersebut ikut dengan wanita asing tersebut. Saat di dalam mobil gadis tersebut menelpon ibunya. Melihat hal itu, wanita asing tersebut merampas handphone gadis itu. Dengan handphone yang masih tersambung dan mendengar jeritan putrinya, ibu gadis tersebut sontak berteriak karena pasti hal berbahaya sedang terjadi kepada putrinya. Benar saja, ternyata gadis tersebut diculik. Lewat berita, di India telah terjadi 3 kasus penculikan dalam waktu dekat ini. Scene berpindah, terlihat Matt Medi bersama gerombolan polisi lainnya sedang mengusut kasus penculikan ini. Mereka mendatangi beberapa tempat untuk mencari bukti kasus penculikan yang terjadi. Matt Medi mencari seseorang yang bernama Chandra Raji, seorang pria tua yang kerap menculik anak gadis untuk dijadikan budak seksnya. Tak lama Medi menemukan Chandra Raji yang sedang melakukan aksi bejatnya. Akhirnya Chandra Raji berhasil diringkus dan dibawa oleh Medi. Tapi sebelum membawanya masuk ke dalam mobil, salah seorang anak buah Chandra Raji berkata bahwa anak buahnya telah memberitahu apa yang terjadi kepada seseorang yang bernama Khayas Bai. Muak dengan ucapan dan gelagat Chandra Raji, akhirnya Medi menembak Chandra Raji tepat di bagian kemaluannya. Medi dan timnya kembali mengusut kasus tersebut. Ia dan timnya mendatangi beberapa tempat. Selanjutnya terlihat ia mendatangi sebuah klub malam untuk mencari seseorang yang bernama Salu. Kemudian terlihat gadis asing yang pada saat itu menculik gadis di depan sekolah. Ia sedang asyik menari di tengah kerumunan di dalam diskotik tersebut. Seseorang yang mengintai gerak-gerik wanita asing penculik gadis tersebut ternyata adalah salah satu anak buah Medi. Pria tersebut berkata kepada Medi bahwa wanita itu adalah penculik gadis tersebut. Secara perlahan, Medi dan timnya meringkus gadis itu dan seorang pria lalu membawanya ke toilet diskotik. Di sanalah Medi dan tim menginterogasi wanita tersebut dan terlihat ia sangat ketakutan saat diinterogasi oleh Medi. Wanita itu berkata bahwa gadis tersebut telah menjadi incaran selama sebulan terakhir. Dan ia akan diserahkan ke Sek, yaitu tangan kanan Khayas Khana. Wanita tersebut berkata bahwa gadis tersebut akan dibawa ke arah selatan, yaitu ke tempat yang bernama Kerala. Dan ia dibawa menggunakan sebuah wadah kontainer. Tak hanya gadis tersebut yang dibawa, tapi masih banyak gadis-gadis yang lainnya. Setelah mendapat informasi, Medi langsung menyuruh Tony, yaitu asisten polisi, untuk mencari kendaraan yang bisa ia pakai untuk perjalanan panjang. Lalu terlihat Salini menelpon Salu, yaitu teman sekolahnya. Ia berkata bahwa ada nomor asing yang selalu menelponnya. Salini merasa terganggu akan hal tersebut. Keesokannya Salini berkumpul bersama teman-temannya untuk membicarakan seseorang yang selalu menerornya. Tak lama ada telepon masuk dari nomor tersebut. Teman-teman Salini menyuruhnya untuk mengangkat telepon dan mengaktifkan pengeras suara agar mereka bisa mendengar pembicaraannya. Ternyata yang menelpon Salini adalah seorang pria yang bernama Varus.
Pria tersebut berkata bahwa ia mencintai Salini. Terlihat Medi mendatangi ibunya untuk memastikan kesehatan ibunya. Di sisi lain, saat di rumah, Salini selalu mendapatkan telepon dari pria tersebut dan mengangkatnya secara diam-diam yang membuat salah satu kakaknya curiga akan hal tersebut. Saat sedang ingin berangkat sekolah, Salini ditelepon kembali oleh pria tersebut. Ia ingin bertemu dengan Salini. Setelah bertemu, pria itu berkata tak akan lagi mengganggu Salini. Salini pun akhirnya mengiyakan permintaan pria tersebut. Akhirnya mereka bertemu di suatu tempat. Salini memperingatkan pria itu agar tidak mengganggunya lagi. Jika tidak, maka handphone Salini akan diambil oleh kakaknya. Saat setelah berbicara dengan pria tersebut, Salini hendak pergi ke sekolah. Pria itu hendak mengantarkannya. Tetapi saat Salini sudah naik mobil, pria tersebut tidak naik mobil bersama Salini. Salini akhirnya berhasil diculik dan dibawa kabur oleh para penjahat. Di tempat lain terlihat sesosok pria sedang ingin melakukan hubungan suami istri bersama seorang wanita. Anehnya, pria tersebut terlihat aneh, seperti seseorang yang selalu dihantui dengan masa lalu yang suram. Ia terlihat seperti ingin membalaskan dendam lama terhadap seseorang. Tak lama terlihat datanglah pria asing yang datang. Ternyata mereka akan melakukan negosiasi penjualan gadis di bawah umur yang disertai dengan sertifikat keperawanan. Di sisi lain terlihat ketiga kakak Salini dan juga ibunya sedang kebingungan mencari keberadaan Salini yang menghilang. Setelah mencari informasi, akhirnya mereka tahu bahwa dalam waktu dekat ini Salini selalu diteror oleh laki-laki bernama Varun karena ulah si Dani, teman sekolahnya Salini. Madi terlihat menemui seorang pria yang memiliki informasi mengenai kasus penculikan anak di bawah umur yang sedang ia usut. Pria tersebut berkata bahwa terdapat sebuah desa bernama Catan Peti Deka dengan Tenkashi di sana terdapat kuil Kala Bairava. Kuil tempat gadis-gadis yang menjadi pekerja seks. Terlihat Dani dan orang tuanya sedang diinterogasi oleh polisi terkait penculikan Salini yang tak lain disebabkan oleh Dani yang memberikan nomor telepon Salini kepada orang asing. Saat diinterogasi, Dani berkata bahwa yang menyuruhnya adalah seseorang yang bernama Christopher dengan keuntungan ia mendapatkan 500 sampai 1000 rupiah. Orang tua Dani memarahi Dani karena ulah yang ia buat. Polisi lalu meminta Dani untuk menghubungi nomor Christopher tetapi nomor tersebut tidak aktif. Selanjutnya, Medi mendatangi sebuah kantor polisi di bagian selatan India. Ia menemui seorang kepala polisi, namun kedatangannya sia-sia. Kepala polisi tersebut terlihat meremehkan perkataan Medi atas kasus yang telah terjadi. Medi geram kemudian pergi meninggalkan kantor polisi tersebut. Di sisi lain, ketiga kakak Salini mendatangi seseorang di pantai tempat mereka melakukan konser band. Ia mencoba mencari seseorang yang bernama Christopher, tapi seseorang yang mereka temui tersebut tidak tahu hingga salah satu kakak Salini memberikan nomor telepon yang kerap menghubungi adiknya. Saat ditelepon benar saja nomor itu milik Christopher. Menurut seseorang yang mereka temui, Christopher adalah orang yang menyerang mereka setelah selesai dari konser pada saat itu. Akhirnya ketiga kakak Salini mendatangi Christopher yang sedang berdiri di tepi pantai. Ketiga kakak Salini langsung menghajar Christopher dan teman-temannya dengan membabi buta. Saat sedang ingin menyerang dengan pecahan botol yang kakak Salini bawa, datanglah para polisi. Polisi tersebut membantu menginterogasi Christopher hingga mereka mendapatkan informasi bahwa di balik penculikan tersebut adalah Satan Suni. Ia hanya bertugas mengumpulkan nomor telepon dan menyerahkannya kepada Satan Suni. Medi yang mendapatkan informasi terlebih dahulu mencoba mendatangi Satan Suni di kediamannya. Pada saat memasuki kampung Suni, beberapa orang mengawasi Medi. Ia kemudian menelpon Suni bahwa ada seseorang yang mencurigakan menanyakan Suni dan berkata bahwa ia adalah temannya Suni. Hingga tibalah Medi di kediaman Suni. Suni terlihat sedang menggendong anaknya. Medi berkata kepada Suni bahwa namanya adalah John dan ingin meminta bantuan Suni. Tak menunggu lama, Medi langsung mengancam Suni dengan menodongkan pistol kepada anaknya Suni. Sontak Suni langsung mengiyakan dan ikut Medi dengan pistol yang digenggam Medi di dalam baju Suni. Medi membawa Suni ke sebuah tempat. Ia menggantung Suni di sebuah pohon dan diikat dengan ban dan posisi yang terbalik menghadap ke bawah. Medi terus bertanya kepada Suni mengenai keberadaan gadis yang ada di foto yang Medi bawa. Suni terus-terusan menjawab bahwa ia tak tahu. Karena geram, akhirnya Medi memotong jari Suni dengan alat yang ia bawa.
Suni berkata bahwa dia hanya berurusan dengan kasus penculikan 4 orang gadis yang terjebak ke Dubai. Suni menyebutkan nama baru pada kasus ini yaitu Surab dan Anup. Dua orang ini mengemas gadis perawan menuju luar negeri dan sebagian dijual di pasar India. Tak lama kemudian datanglah temannya Medi. Pria tersebut melihat Medi memperlakukan Suni dengan sangat ganas. Tak berhenti di situ, Medi berencana akan membakar Suni dengan meletakkan bakaran ban tepat di dekat tubuh Suni yang tergantung. Teman pria Medi sangat terkejut melihat hal yang dilakukan oleh Medi. Dengan cepat, ia mencoba mencegah perbuatan yang Medi lakukan. Kemudian Medi berkata kepada temannya itu mengapa ia bisa bersikap seperti itu kepada Suni. Dan betapa terkejutnya, hal yang mendasari perlakuan keji Medi kepada Suni adalah karena gadis cantik di dalam foto korban penculikan tersebut adalah anak gadis Medi. Scene berpindah memperlihatkan seorang pria yang dibutakan akan seks sedang mengawasi keempat wanita yang terjebak ke Dubai dan juga Salini. Pria tersebut mencoba bersikap kurang ajar dan mencoba memperkosa salah satu gadis. Saat aksinya sedang berlangsung, kawan gadis lainnya mencoba membantu gadis yang hendak dibawa pergi oleh pria tersebut. Tak lama kemudian, handphone pria itu terjatuh dan Salini langsung mengambil handphone tersebut lalu mencoba menghubungi kakaknya. Ternyata aksi Salini diketahui oleh penculik lainnya. Belum sempat Salini berkata di mana ia disekap, handphone tersebut dirampas dan dibanting oleh pria tersebut. Ketiga kakak Salini bertanya-tanya di manakah tempat Salini disekap. Karena saat ditelepon ia mendengar suara pesawat yang sedang lepas landas dan juga suara kereta. Setelah berpikir beberapa saat, mereka menyadari di mana posisi adiknya disekap, yaitu di Kochu Valley, sebuah gedung yang tertutup. Lantas mereka mendatangi tempat tersebut. Sayangnya belum sempat ketiga kakak Salini sampai di tempat tersebut, Salini dan keempat gadis lainnya diangkut dengan menggunakan mobil box yang di dalamnya berisi ayam. Sesampainya di sana, ketiga kakak Salini tak menemukan keberadaan adiknya. Namun tak lama mereka mendengar suara mobil datang dan menganggap suara mobil itu adalah mobil penculik adiknya dan akhirnya mereka pun bersembunyi. Ternyata suara mobil yang datang itu adalah mobil Matt Medi yang datang bersama temannya yang berusaha mencari keberadaan anaknya dan gadis-gadis korban penculikan lainnya. Mereka saling mengintai dan mengira satu sama lain adalah penculik dari kasus ini. Hingga akhirnya mereka saling menyerang dan saling tahu bahwa mereka sama-sama mencari seseorang tersayang yang sedang diculik. Ternyata teman Medi kenal dengan ketiga kakak Salini. Ia berkata bahwa mereka akan berguna dalam pencarian tersebut karena mereka akrab dengan jalan yang ada di Kerala dan Tamil Nadu. Di sisi lain, ternyata para gadis yang diculik tersebut diberi injeksi berupa suntikan agar mereka tertidur dan tak memberontak. Tak lama saat dalam perjalanan, mobil yang berisi gadis-gadis tersebut pun berhenti. Ternyata mereka ingin memasukkan satu korban penculikan lagi ke dalam mobil box itu, yang tak lain dan tak bukan adalah anak gadisnya Medi. Saat sedang dalam perjalanan bersama dua kakak Salini, Medi mendapat telepon dari temannya bahwa gadis-gadis korban penculikan akan dibawa ke daerah yang bernama Thothukudi, yang tak jauh dari jalur laut internasional dan akan diserahkan ke kapal di perairan internasional. Seorang pria dan pasangan wanita yang tak lain tak bukan adalah dalang dari penculikan gadis remaja sedang melakukan aksinya. Pria tersebut terus menanyakan perihal penculikan gadis Mumbai yaitu anak Medi, karena ia harus segera dikirim dari pelabuhan India secepat mungkin. Mobil yang mengangkut para gadis terlihat berhenti sejenak untuk sekadar berhenti di tepi danau agar mereka bisa minum air danau sejenak. Salah satu gadis tersebut mencoba kabur tetapi kembali berhasil ditangkap. Saat sedang akan masuk ke dalam mobil, pria yang haus akan seks tersebut mencoba mengganggu Salini. Hingga salah satu gadis yang terjebak di Dubai memberanikan dan mengorbankan dirinya menggiring pria bejat tersebut ke tepi jurang dan membawa mereka berdua jatuh ke dalamnya. Hal itu dilakukan demi menyelamatkan teman-temannya dari pria yang haus akan seks tersebut. Tak lama warga sekitar tebing berkumpul untuk melihat korban bunuh diri tersebut. Hingga datanglah Medi untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dengan memperlihatkan kartu tanda polisinya, akhirnya ia diperbolehkan untuk menyelidiki korban tersebut hingga akhirnya ia menemukan 2 lembar kertas mengenai perjalanan dari Dubai yang dibicarakan oleh Suni.
Ia mengetahui bahwa gadis itu adalah salah satu gadis korban penculikan. Tak lama Medi dan kedua kakak Salini adu argumen mengenai kasus penculikan ini hingga akhirnya mereka memutuskan untuk berjalan masing-masing. Kemudian saat sedang melanjutkan perjalanan, Medi mendapat telepon dari teman polisinya. Temannya mendapatkan informasi bahwa seorang yang melakukan pengangkutan seorang itu tinggal di Chatanpeti. Pria tersebut penuh kekuatan. Para polisi dan politisi berada di bawah kendalinya. Kemudian scene berpindah memperlihatkan seorang pria yang berkuasa di Chatanpeti. Ia sedang melakukan intimidasi terhadap seorang pria. Tak lama ia mendapat telepon dari Galena, yaitu wanita yang menjadi dalang dalam kasus tersebut. Ia menginginkan gadis Mumbai tersebut dalam keadaan aman karena akan segera cepat dikirim dan dijual. Hingga akhirnya mobil yang mengangkut para wanita korban penculikan berhenti dan gadis Mumbai yang tak lain adalah anaknya Medi dipisahkan dari rombongan korban penculikan lainnya. Scene berganti memperlihatkan kedua kakak Salini sedang lari dikejar oleh gerombolan anak buah pria yang tinggal di Chatanpeti. Tak lama datanglah Medi. Medi berhasil menghabisi gerombolan tersebut dengan dibantu dua kakak Salini. Hingga akhirnya ia mendatangi pria Chatanpeti tersebut lalu menonjoknya pas di bagian wajah pria tersebut. Pria itu dibawa Medi dan diancam dengan sebuah mesin penggiling dan berhasil membuat pria tadi ketakutan. Lalu ia mengatakan siapa dalang di balik kasus ini. Ulah dari kasus ini adalah Gayas Gana dan Galena. Medi menyuruh pria tersebut untuk menelpon Galena dengan berkata bahwa temannya dari Bangalore yang tak lain adalah Medi menginginkan seorang gadis kecil dari Trivandrum yang tak lain adalah Salini dengan harga 10 lark. Galena pun mengiyakan. Kemudian Medi bersama pria tersebut berangkat menuju kediaman Galena dengan membawa uang 10 lark yang berasal dari pria Chatanpeti atas desakan dan ancaman Medi. Sebelum menuju rumah Galena, Medi menyusun rencana kepada dua kakak Salini untuk mengawasi Selvam yang mungkin saja membawa anak gadisnya. Akhirnya mereka berpisah dengan mengendarai mobil menuju tujuan mereka masing-masing. Medi dan pria Chatanpeti akhirnya sampai di kediaman Galena dan Gayas Gana. Medi langsung menemui Galena dan tak lama mereka menunjukkan Salini yang akan mereka tukar dengan uang 1 lark yang telah dibawa. Tak lama Salini kembali dimasukkan ke dalam kamarnya. Kemudian Medi berkata ingin melihat Salini secara langsung. Medi berhasil menemui Salini. Ia berkata ia akan menyelamatkannya dan berkata bahwa kedua kakaknya yaitu Manu dan juga Kartik ada bersamanya. Tak lama Medi menelpon kakak Salini untuk datang membawa adiknya dari tempat itu. Pria Chatanpeti tersebut secara diam-diam berkata kepada Galena bahwa Medi adalah pria yang berbahaya. Hingga Galena berteriak menyuruh Surab untuk memeriksa dan mendatangi Medi dan Salini di dalam kamar. Tak lama datanglah kedua kakak Salini dan berhasil mengamankan adiknya tersebut. Kemudian dengan pistolnya Medi mengancam Galena dan menanyakan keberadaan anak gadisnya. Akhirnya Galena mengatakan di mana keberadaan anak gadis Medi, yaitu di pelabuhan di gedung nomor 5. Jika Galena berbohong, Medi berjanji akan kembali untuk menghabisinya. Tak menunggu waktu lama, Medi langsung menuju pelabuhan dan gedung nomor 5. Sampai di sana, Medi tak menemui siapapun. Tapi tak lama terdengar seorang memanggil namanya. Berkali-kali, berulang kali, tapi Medi tidak menjumpai siapapun. Hingga akhirnya diketahui wujud dari suara tersebut adalah Gayas Gana. Dengan wajah yang penuh dendam dan amarah, Gayas Gana berkata kepada Medi atas perbuatannya kepada Gayas Gana hingga Gayas Gana tak tahu apakah ia perempuan atau laki-laki. Ia berusaha mengingatkan hal itu kepada Medi. Medi pun bingung apa yang dibicarakan pria yang ada di depannya. Kemudian Gayas Gana menceritakan semuanya saat ketika ia akan melakukan perbuatan asusila pada anak gadis berumur 13 tahun. Medi saat itu datang untuk menyelamatkan gadis tersebut. Dan Medi menyerang Gayas Gana dengan memutar tangan Gayas Gana dan pisau tersebut mengarah ke kemaluan Gayas Gana. Gayas Gana telah lama menunggu hal ini. Ia ingin membalaskan dendamnya karena Medi telah menghapus seksnya dan menunggunya 8 tahun terakhir. Terjadilah saling serang antara mereka berdua. Medi terlihat begitu putus asa karena Gayas Gana tak mau memberitahu keberadaan putrinya walaupun sudah babak belur Gayas dibuatnya. Ia tak mengetahui di wadah mana anaknya berada, dengan banyak wadah kontainer yang ada di sana.
Saat sedang memperhatikan semua wadah di sana, ia tertuju pada wadah kontainer yang bertuliskan Zelfam yang sedang diangkat menggunakan alat berat. Sontak Medi bersama Manu dan Katrik lari menuju wadah kontainer tersebut. Madi menyuruh Manu dan Katrik untuk menghentikan pengangkutan wadah tersebut dan menurunkannya. Medi lalu berusaha membuka gembok pada wadah tersebut, hingga pintu wadah kontainer tersebut bisa terbuka. Benar saja, putri kesayangannya berada di dalam wadah tersebut. Dan dalam keadaan memprihatinkan, lemas pucat serta tak sadarkan diri. Tak lama setelah dibangunkan oleh Medi, putrinya pun terbangun dengan tak berdaya. Ada banyak bekas suntikan di tangan putrinya, yaitu suntikan injeksi agar ia dalam keadaan lemah tak sadarkan diri. Kemudian Medi membawa putrinya dengan membopongnya. Medi pun akhirnya membawa pulang anak gadisnya dengan senyum lega dan bahagia. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita film Karma Yoda. Semoga sahabat semua terhibur setelah melihat alur cerita film ini ya. Terus saksikan video-video SLMT TV yang lain. Dukung terus SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.